Halo, selamat siang adik-adik mahasiswa psikologi Islam. Perkenalkan, saya Nur Fatkul dan juga Kak Alfa di sini. Kita balik lagi ke acara Dokrap 2020 dengan tema What's on Psychology. Kali ini kita udah kedatangan tamu yang fresh. Bukan berarti yang tadi itu nggak fresh ya. Tapi kali ini tuh lebih menyegarkan timeline. Di sini kita akan kehadiran 3 narasumber, yaitu cowok-cowok yang pastinya jangan diraguin lagi tentang organisasi. Kenapa kita mengundang 3 cowok ini? Karena kita akan membahas kupas tuntas di sini tentang materi organisasi atau gimana struggle-nya sih organisasi psikologi Islam itu sendiri. Nah, sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan ya. Siapa tahu teman-teman ini pengen kenal nih kakak-kakak, teman-teman. Iya, kakak-kakak, betul. Kakak-kakak. Organisasi ya. Iya. Yang jomblo. Ya, bisa dilepas maskernya Kak? Iya. Ya, sama-sama. Ini kita kedatangan 3 cowok-cowok. Pertama dari yang ini, Mas Ray selaku domisioner KMJ. Yang kedua, Mas Bima. Yang tengah yaitu adalah Wakil Ketua HMJ tahun 2018. Dan yang ketiga adalah Mas Said selaku Ketua HMJ yang sekarang ini. Iya. Nah, sebelum kita pembahasan kan mesti teman-teman pengen tahu nih. Jurusan itu pasti ada organisasi kan ya? Ya, Nah, betul. Pasti ada organisasinya. Kita nggak ada, pasti ada sebab kita di sini ngundang para kakak-kakak dari organisasi-organisasi ini. sebelumnya kan nggak lepas dari sejarah terbentuknya organisasi di jurusan kita. Karena jurusan kita ini kan terbilang baru. Dan baru berapa angkatan ya? Berapa? Baru 4 ini ya? 4 angkatan. Maka dari itu TSMA nih, bagaimana permulaan awal dari cikal bakal organisasi kita? Perlu diketahui dulu, sebelum jadinya HMJ, kita itu terbentuknya itu dari KMJ. Untuk KMJ itu sendiri mungkin akan dijelaskan oleh Kak Ray yang lebih prefer dan lebih expert dalam bidangnya. Terima kasih untuk waktunya para host. Jadi bagi gini teman-teman mahasiswa baru angkatan keempat ya kalau nggak salah. Nah, saya di pertama itu saya akan jelaskan bagaimana proses ketika angkatan baru itu lahir, itu seperti apa sih jalurnya atau prosesnya itu seperti apa. Nah, dulu itu tahun 2017 itu di Fakultas Fuad sendiri ini langsung lahir secara bersamaan 6 anak jurusan gitu. 6 jurusan maksudnya. Secara bersamaan baru, dan itu inisiatif dari Ketua Dema atau Ketua Dema Fakultas Fuad itu untuk jurusan-jurusan yang lama, 6 jurusan yang lama itu mengayomi jurusan-jurusan baru seperti itu. Nah, dimulai dari situ, waktu itu Ketua Demanya Mas Imam ya, periode 2016-2017. Kemudian ketepatan jurusan psikologi Islam itu diayomi sama jurusan TP. Selagi jurusan TP itu sudah lama lahir gitu kan. Oh ya, Nah, TP itu sendiri apa? tasawuf psikoterapi. Kalian tahu kan di fakultas kita ada jurusan tasawuf psikoterapi. Nah, itu yang naungi kita waktu kita masih baru menjadi sebuah jurusan gitu. Kita kan nggak tahu kita dari siswa seperti kalian SMA gitu kan, kita nggak tahu organisasi itu seperti apa. Nah, itu diarahkan oleh HMJ TP itu tasawuf psikoterapi itu. Dimulai kita masuk digabungkan TPT di mana itu PI jurusan psikologi Islam dan TP itu makrabnya barengan di situ. Kita dikasih materi-materi tentang pengawalan psikologi dan sebagainya di situ. Dan juga tak luput dari itu senior dari TP itu sendiri mengusulkan kalau kalian mau bikin acara makrab sendiri silahkan seperti itu. Dan itu dipelopori oleh beberapa orang, termasuk bukan saya. Bukan saya sebenarnya yang melopori untuk menjadikan sebuah makrab untuk awal-awal. Saya nggak tahu sih waktu itu. Jadi ada acara waktu itu yang namanya makrab dolan bareng gitu kan, dan juga bakti sosial, tepatnya di Pantai Gemah waktu itu.
Tepatnya tanggal 24 September 2017, satu angkatan 17 itu bareng-bareng naik bis, kita bareng ke Pantai Gema dan di situ kita bakti sosial. Kita di situ juga berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan sosial seperti itu. Nah, selesai dari situ, kemudian nggak selesai gitu aja. Kita kan masih belum ada KMJ atau organisasi apa yang mengurusi di jurusan itu sendiri kan. Nah, di situ arahan lagi dari TP. Jadi kita nggak bisa kita sangat berterima kasih kepada jurusan tasawuf psikoterapi atas arahannya sampai kita bisa seperti ini sekarang ini. Di situ kita diusulkan untuk membuat acara yang namanya musyawarah tahunan. Semisal untuk tahun ke depan pasti ada lah musyawarah tahunan itu, di mana kita di situ membuat konstitusi atau yang namanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan yang akan diterapkan di periode waktu itu seperti itu, dan itu juga akan dibahas pada tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Dan setelah musta selesai ada pemilihan ketua KMJ dan proses seperti itu, dan akhirnya saya dikasih kepercayaan untuk menjadi ketua KMJ. Kenapa kok KMJ, Kak? Seperti yang disinggung oleh Mbak Taskia tadi, kenapa kok KMJ, kok nggak langsung HMJ? Jadi SK dari organisasi ini sendiri tidak langsung dari DMAI atau presiden mahasiswa di IAIN ini sendiri, tapi kita SK-nya masuk ke fakultas, di mana fakultas itu melihat bagaimana proses organisasi. Semisal di jurusan PI ini sendiri mempunyai progres, oh benar organisasi ini sudah layak untuk menjadi organisasi resmi di kampus ini, baru itu diangkat ke menjadi resmi seperti itu. Nah dulu itu ya bukan sengsara ya, perjuangan kita. Iya, perjuangannya, struggle-nya tuh kayak gimana? Itu, waktu KMJ itu kita nggak ada dana DPP sama sekali. Nggak ada dana? Nggak ada dana sama sekali. Alhasil pastikan seorang mahasiswa ada dong caranya. Nah di situ ada lobbying. Dan alhamdulillahnya kita sendiri itu kan bareng-bareng nih, 6 jurusan itu bareng-bareng, jadi semuanya masih nggak punya DPP. Akhirnya waktu itu ketua DEMA Mas Yahya dan wakilnya Mas Ubed itu berinisiatif mengumpulkan beberapa jajaran di Fakultas Fuad ini sendiri. Itu Mas Yahya, Mas Fuad, Mas Ubed itu angkatan periode 2017-2018 waktu itu kan. Nah itu didiskusikan bahwasanya ini ada jurusan baru dan 6 gitu. Jadi untuk jurusan-jurusan yang lama untuk memberikan sedikit DPP-nya seperti itu. Alhasil kita mendapat sedikit dari dana dari DPP senior di FUAD sendiri. Seperti itulah fakultas kita, di mana kita selalu saling mendukung seperti itu. Dan dari minimnya DPP itu kita membuat beberapa perjuangan, meskipun itu DPP kita ada sedikit gitu kan tapi kita tetap pengennya kita ini jurusan baru gitu kan. Kita jurusan baru, bagaimana jurusan ini bisa berkembang dan bisa layak untuk inikah jurusan psikologi seperti itu. Nah, itu pun value-value yang ditanamkan ke teman-teman dan juga disepakati bersama bahwasanya kita ini masih jurusan baru. Ketika kita lulus pun dengan IPK bagus pun belum bisa dipandang bagus entah itu di instansi atau di perusahaan tentang IPK kita bagus, tapi akreditasi dari jurusan itu sendiri belum keluar ataupun belum ada. Itu pun menjadi PR waktu itu. Ayo kita genjot organisasi ini, kita wadahi jurusan ini untuk bangun dan mempunyai akreditasi bagus seperti itu. Dan ditanamkan juga bahwasanya KMJ waktu itu kalian harus mengabdi tanpa ada balasan apapun, materi dan sebagainya. Kita mengabdi untuk menjunjung tinggi-tinggi nama jurusan itu sendiri. Dan itu terbukti juga gitu. Semangat dari teman-teman KMJ itu nggak remeh gitu. Mereka sampai galang dana waktu itu. Kita acara pertama itu kan, acara besar
Kalau boleh dilihat secara langsung aja ya, di IG-nya itu udah ada kita agendanya seperti apa. Jadi di situ kita acara besar dan di situ pun kita membutuhkan dana besar. Sedangkan DPP yang tadi dikasihkan itu masih belum cukup, sangat belum cukup. Akhirnya teman-teman itu setiap toko yang ada di sekitar kampus ini itu diberikan sebuah proposal, sampai seperti Alfamart, kemudian toko-toko kecil, warung kopi pun diberikan sebuah proposal untuk mendapatkan dana. Dan nggak sampai situ sih, teman-teman dipulang ke rumah dari perantauannya pun meminta dana ke teman-temannya, ke saudaranya, sampai ke tangga-tetangganya. Seperti itulah proses KMJ berusaha atau mengabdikan dirinya kepada jurusan ini, seperti itu. Nah, di situ jadi tadi ya value kita dan kita bertujuan untuk mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana cara kita, meskipun kita ada di lingkup kampus, tidak hanya di situ kita harus berproses, tapi kita harus berproses di luar. Dan juga di situ di beberapa acara kita terjun juga ke lapangan, ke masyarakat, kita memberikan edukasi dan sebagainya, seperti itu. Tepuk tangan dong. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat KMJ kita yang struggle-nya seperti itu. Saya pun juga baru tahu ceritanya, kisahnya bentuk HMJ itu kayak gini. Kan tadi kan menyinggung value. Mungkin teman-teman ini belum tahu nih, value itu apa sih? Value. Oke, jadi value sendiri mungkin teman-teman SMA nggak pernah tahu ya, di organisasinya cuma ada visi misi. Tapi value itu sangat penting untuk kita tanamkan kepada organisasi itu, untuk kita itu menjalankannya lebih nyaman, lebih enak, dan lebih merasa sebuah hal ini memang benar-benar ada. Jadi value itu adalah sebuah nilai-nilai yang ada di organisasi, seperti itu. Jadi nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, bahwasanya kita itu mengabdi, kita itu mengabdi untuk masyarakat, mengabdi untuk jurusan, kemudian kita di sini untuk berproses. Nah, dari situ itu ditanamkan ke setiap individu tersebut gitu. Jadi teman-teman sendiri ketika mengorbankan tenaganya ataupun bahkan materinya untuk organisasinya itu, ini saya berikan karena saya mengabdi, seperti itu. Jadi nggak ada, saya sudah memberikan hal seperti itu tapi saya nggak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya inilah value, seperti itu. Bukan hal yang lain yang kita cari, tapi kita sudah menentukan di awal bahwasanya kita adalah mengabdi. Nah, apapun yang kita berikan, tenaga, materi, dan sebagainya, itu adalah pengabdian kita kepada jurusan. Itu value, maksudnya seperti itu. Landasan gitu ya? Iya seperti itu. Kalau landasan kan bisa visi misi, tapi kalau itu dari rasa atau nilai di kita gitu. Seperti itu. Gimana? Tangan dulu buat materi kita. Perjuangannya sangat, saya nggak bisa bayangkan. DPP kurang, terus pengen ada yang acara yang besar, harus putar otak bagaimana dapat uang ini. Sedangkan DPP yang dari uang yang dari atasan itu terbatas. Tapi alhamdulillah nyatanya berhasil, dan seperti inilah kita KMJ Psikologi Islam. Dan sedikit ya, dan itu semua bukan dari saya sendiri ya, tapi dari KMJ, semua anggota KMJ, termasuk warga psikologi sendiri itu sangat membantu untuk kita memajukan jurusan. Jadi pure ketika KMJ itu bukan dari organisasinya, mahasiswanya dan sebagainya, tapi semua dukungan, mungkin dari dosen, mungkin dari pengurus dan sebagainya, itu semua adalah dukungan untuk jurusan kita dan sampai sekarang seperti ini, kayak gitu. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan untuk mahasiswa baru, welcome to Psikologi Islam ya, Ya, untuk selanjutnya nih, karena udah bahas tentang KMJ itu tadi, pasti kita kepo dong, masa KMJ terus? Kan tadi kita udah mengetahui tentang KMJ itu sendiri, dan udah dijelasin panjang kali lebar struggle-nya, perjuangannya untuk membentuk suatu HMJ ini di jurusan psikologi kita. Jadi alangkah baiknya kita tanya lagi tentang HMJ-nya. Tadi kan tentang KMJ, sekarang kita tanya tentang HMJ itu sendiri. Nah, udah hadir narasumber kita, yaitu Kak Bima.
yang jabatannya dulu tuh jadi wakil Iya, betul, wakil wakil HMJ periode 2018 2018 2019. 2019. Iya. Ya nih Kak, aku ada pertanyaan Oke, tentang boleh. HMJ itu sendiri. Iya. Tadi kan waktu event pertama itu udah ganti nama jadi HMJ atau masih berupa KMJ? Nah, mengenai event pertama yang dijelaskan oleh Mas Rizaldi tadi, Mas Re, itu masih jadi KMJ gitu. Iya, soalnya apa? Di dalam KMJ sendiri itu kan sama seperti HMJ, cuma itu masih dalam lingkup komunitas gitu. Karena masih jurusan baru, belum ada alumni atau kakak tingkatnya seperti itu. Jadi masih belum disahkan sebagai himpunan dari Dema sendiri gitu. Nah kalau gitu, kapan sih waktu dari KMJ itu bertransisi jadi HMJ itu sendiri? Nah, transisi dari KMJ ke HMJ sendiri itu tepatnya pada tahun 2018 ya, 2018 akhir. Itu jadi seperti ini. Awalnya itu dulu ada informasi dari Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Tulungagung Institut, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh komunitas mahasiswa jurusan KMJ itu untuk menjadi HMJ seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, itu akhirnya persyaratan yang disampaikan di awal itu tidak berlaku lagi gitu. Dan sampai akhirnya ketika saya mulai menjabat, dengan kebetulan partner saya menjadi ketua itu Mas Riko, itu sudah menjadi HMJ gitu. Jadi tidak harus memenuhi persyaratan itu, tapi coba yang penting sudah melaksanakan kegiatan lalu bisa menjadi HMJ gitu. Iya. Kalau strukturnya itu apakah sama dengan KMJ? Nah, mengenai struktur organisasi sendiri, di KMJ itu sebelumnya ada divisi namanya DKE itu. Nah, DKE itu divisi kajian evaluasi. Jadi tugasnya itu membuat kajian, lalu nanti untuk bahan evaluasi organisasinya itu, seperti itu. Nah, ketika bertransisi menjadi HMJ itu DKE dihapuskan karena ada beberapa pertimbangan dan melihat perkembangan di jurusan sendiri, di organisasi itu. Nah, dihapuskan lalu diganti dengan DPO, yaitu Dewan Pengawas Organisasi waktu itu namanya. Nah, itu tugasnya sebagai dewan atau bidang yang membantu HMJ itu untuk menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa jurusan seperti itu, lalu membantu mengevaluasi, membantu mengawasi kinerja dari HMJ itu sendiri seperti itu. Lalu untuk alur koordinasinya dari DPU itu sendiri sejajar dengan ketua gitu. Lalu koordinasi langsung ke ketua, tidak langsung ke pengurusnya gitu, pengurus lain gitu. Jadi hanya melalui ketua gitu, seperti itu. DPO sama DPO? DJK, DKE. Itu yang lain sama? Yang lain tetap sama, masih ada. Sampai sekarang masih sama. Coba apa saja sih Mas? Daftar divisinya, siapa tahu teman-teman pengen. Oke. Nah, yang ini. kalau di HMJ sendiri itu divisi-divisi yang ada di struktural itu mulai dari ketua, lalu wakil ketua, lalu sekretaris itu ada sekretaris 1, sekretaris 2, lalu bendahara itu juga ada sekretaris 1, sekretaris 2, lalu turun ke divisi pengembangan anggota, lalu divisi pengabdian masyarakat, divisi jaringan komunikasi, terus divisi regulasi dan kerjasama itu, lalu divisi rumah tangga. Iya, itu. Nah selama periode di Kak Bima ini udah ngadain apa aja sih Kak kegiatan-kegiatannya dari HMJ? Nah, sebenarnya kegiatan di HMJ sendiri ketika periode saya itu cukup banyak, tapi yang benar-benar itu struggle-nya Paling berkesan itu ketika kegiatan pertama. Kegiatan pertama itu yaitu kemarin? Workshop kepenulisan. Nah, jadi ketika workshop itu pertama ketika melobi pemateri itu sudah clear, sudah ketata, panitia juga sudah menyiapkan semua keperluannya. Tapi ketika malam hari sebelum hari H itu pemateri nelpon mengatakan bahwa beliau tidak bisa seperti itu. Nah, akhirnya dari usaha teman-teman panitia mencari solusi bagaimana biar kegiatan ini tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan tujuan yang disusun, melobi beberapa orang dan meminta
pertimbangan dari pemateri sendiri yang sebelumnya itu akhirnya direkomendasikan teman-temannya dari beliau sendiri gitu. Gitu. Hamil satu Mas. Malamnya malah. Malam ya? Malam sebelum acara. Mungkin kalau Anda udah panik, panik udah saat panik, itu. pasti panik. Nah, setiap kan kalau zamannya Mas Ray itu kan keluhnya mengabdi. Betul. Kalau zaman sampean? Nah, mengenai value organisasi itu sebenarnya masih sama yang diterapkan mengenai pengabdian, terus kekeluargaan dan juga solidaritas seperti itu. Tapi perbedaannya ketika menerapkan value itu, ketika KMJ itu kan masih dalam lingkup satu angkatan teman-temannya. Nah, tapi ketika beranjak ke HMJ itu kan ada mahasiswa baru, ada adik tingkat kita seperti itu. Jadi tantangan yang kami hadapi itu bagaimana kita bisa merangkul adik-adik kita, mengajak mereka untuk berorganisasi tanpa ada rasa sungkan, rasa malu atau bagaimana seperti itu. Jadi biar tujuan yang kita susun di organisasi itu dapat tercapai dan semua dapat perannya masing-masing gitu. Keren-keren, jangan lupa tepuk tangannya. Jangan sungkan ya sama Betul. kakak atasan. Betul. Kita Ini teman. senior tapi teman. Iya. Jangan sampai sungkan. Iya. Langsung aja, nggak apa-apa. Persilakan. Selanjutnya nih yang paling terakhir kan itu HMJ angkatan tahun ini. Angkatan paling sulit bisa dibilang kayak gitu. Karena HMJ-nya tersandung oleh pandemi kayak gitu kan. Tertatih. Nah, langsung aja kita ke Kak Said. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat kan? Iya, sehat. Kalau perlu diketahui Kak Said ini baru menjabat periode 2019-2020. Iya. Gimana sih Kak tantangannya di tahun ini? Saya pengen tanya tantangannya dulu. Tantangan sih kita pastinya ya awalnya yang menyusun program kerja itu secara offline. Iya. Nah, secara kan kita nggak tahu ternyata ada info dari kampus kita diliburkan 2 minggu. Iya, awal Setelah itu. itu kok nambah lagi 1 bulan dan sampai detik ini pun kita Masih libur. dan sekarang pun akhirnya program kerja yang kita awalnya offline kita online kan. Jadi inovasi dari teman-teman itu kita mainkan di situ. Secara ya kita mainkan di media online gitu, dari Zoom, terus aplikasi Google Meet atau IG, YouTube itu sih. Jadi secara teknis itu kegiatan-kegiatan program kerja dari HMJ angkatan kakak gak ada kendala sama sekali ya? Kalau kendala sih pastinya kita terbatas mengenai ke kampus. Kalau ke kampus sih, kalau kita biasanya sih kalau secara offline kita bebas nih, bebas masuk keluar. Nah kalau sekarang kan masih pandemi nih, masih mau habis penghujung tahun kan masih pandemi. Nah itu pun kita secara perizinan ke kampus kita masih harus ada posting gitu. Sebab di salah satunya di Satpam. Nah Satpam itu selalu tanya ada keperluan apa Mas. Nah selalu itu sih yang jadi ya terbatasnya kalau kita nggak pinter-pinter cari alasan atau keperluan kita itu apa ke kampus ya kita nggak bisa ke kampus gitu. Bisa-bisa ya kita ketemu dengan dosen atau pihak yang bersangkutan itu di luar kampus tapi di luar jam-jam kerja gitu sih. Ya. Nah, iya. Sekarang kita itu online, kebanyakan itu online ya. Mungkin kalau dari PH sendiri pengurus harian itu via WA. Terus kalau ke grup pengurus besar itu pakai Zoom, kalau enggak Google Meet gitu. Nah dari HMJ angkatan Mas Said sendiri itu program yang akan datang apa aja sih yang masih belum terlaksana? Mungkin bisa dibagi ke adik-adik mahasiswa baru biar ikut serta meramaikan kayak gitu. Nah, ini sih yang terpenting di semester 4 nih, semester genap nih, kita sebenarnya itu ada kegiatan-kegiatan yang banyak. Kita itu juga ada peluncuran mengenai psikologi sendiri, tapi ya terbatasnya dengan ya kayak
Mbak Nur tadi yang bilang tersandung. Nah, akhirnya kita itu di semester ini kuliah secara online, tatap muka pun juga secara online. Kita akhirnya kegiatan-kegiatan itu yang bisa mengundang masyarakat secara online juga. Utamanya sih kayak webinar secara yang diketahui orang-orang itu kayak kuliah. Nah, kuliah secara materi tentang jurusan kita psikologi mau diangkat, jadi kita penyebarannya juga ya via WA teman-teman, IG teman-teman gitu sih. Jadi di kegiatan yang akan mendatang ini ada webinar, ada ulang disnatalis sendiri dari jurusan PI. Oh, disnatalis? Iya. Kira-kira kapan itu Kak disnatalis? Nah, awalnya itu memang dari tanggal 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu berarti 10 Ya, Oktober. tanggal 10. Nah, di situ kita memang ada kegiatan yang dempet. Jadi dari keputusan PH itu belum ada toknya gitu. Nah, kemungkinan akan dilaksanakan di akhir Oktober ini atau awal November itu. Jadi perlombaan yang akan diselenggarakan antar internal sendiri, jadi hanya khusus warga PI sendiri. Psikologi Islam. Jadi itu informasi sedikit buat adik-adik mahasiswa baru, karena itu seperti apa ya, kayak teaser. Yes. Kok teaser ya? Disnatalis itu memperingati hari jadi PI sendiri. Kayak ini loh PI baru muncul, baru lahir lah ibaratnya Hari gitu. lahir. Ulang tahun. Iya, ulang tahunnya. Jadi adik-adik mahasiswa baru bisa partisipasi nantinya di acara disnatalis jurusan kita sendiri, dan harus ngeramein juga. Harus lah. Kayak gitu. Nah, karena udah tanya nih sejarah dari HMJ itu sendiri, gimana struggle-nya tiap angkatan, dan gimana kesulitan di tengah pandemi kayak gini. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari adik-adik mahasiswa baru tentang gimana cara daftar untuk HMJ itu sendiri. Mungkin untuk pertanyaan ini lebih cocoknya ke Mas Said. Gimana? Kalau untuk pendaftaran di HMJ itu biasa dari umumnya itu seperti persyaratan yang sudah diajukan dari teman-teman sendiri, dari ADRT sendiri, yaitu surat keaktifan kuliah atau enggak menunjukkan kartu mahasiswa, terus juga ada riwayat kayak mengikuti organisasi bila perlu. Kalau teman-teman itu sebagai nilai plusnya sih, itu sebagai nilai plusnya. Terus juga di tahun ini itu harus mengaji. Nanti ada di tesnya juga. Iya. Ada tes mengaji? Iya, di tahun ini. Nah, terus juga Beda sekali ya HMJ nah, dari yang lainnya. tahun ini gitu. Terus juga ada mengisi biodata, jurusannya apa? Maksudnya divisi yang diinginkan, terus harapan, dan kenapa sih kok milih divisi yang bersangkutan gitu. Terus juga sertifikat kayak mengikuti Dokrap gitu. Nah, Oh, sertifikat Dokrap ini. Oh, Iya. jadi sertifikat Dokrap ini perlu banget buat kalian yang mau daftar HMJ. perlu. Soalnya Jadi jangan sampai di skip. Soalnya itu wajib banget. Jadi kalau teman-teman dari maba yang mau daftar itu harus menyertakan surat keterangan Dokrapnya itu tadi gitu. Terus juga ada foto pastinya. Itu sih untuk persyaratannya. Untuk nantinya secara sistem bakal online juga atau kira-kira offline untuk seleksinya? Kalau di tahun kemarin secara offline ya, kita interview secara face to face. Jadi dengan ketua yang terpilih kita di interview, juga ada DPO yang membantu. Terus untuk tahun ini kita kemungkinan akan melaksanakan perekrutan HMJ di 2020-2021 itu secara online. Jadi kita nanti interviewnya ya via Zoom atau Google Meet atau via WA gitu. Karena tadi udah disebutin persyaratan nih, pasti ada dong dorongan untuk gimana, kenapa sih
kita harus join di HMJ itu sendiri? Kenapa kita harus ikut andil dalam HMJ? Mungkin satu-satu dari kakak-kakak pasti punya alasan tersendiri. Kenapa? Mulai dari aku. Iya, dari Kak Re. Oke. Kalau dilihat dari awal KMJ kayak tadi yang sudah aku bilang ke teman-teman juga gitu kan, teman mahasiswa baru harus diketahui juga bahwasanya perjuangan yang dilakukan KMJ ini bukan dari organisasinya sendiri ataupun dari mahasiswa, tapi semua yang ikut campur di jurusan psikologi. Jadi meskipun dari teman-teman yang nggak ikut menjadi pengurus HMJ waktu sekarang atau besok gitu, kalian bisa berpartisipasi untuk memajukan jurusan ini melalui ikut acaranya, itu kemudian ikut lomba dan sebagainya, itu juga sudah membantu jurusan. Yang intinya kalau kalian ingin berpartisipasi ke HMJ, partisipasi itu nggak harus jadi pengurus. Seperti itu. Dan juga poin paling penting lagi kalau masuk di psikologi, jaga kekeluargaan, ya kan? Kita selalu menanamkan nggak ada batas antara semester 7, terus 5, 3 dan 1. Kemudian itu ada batas yang lebih tua dan sebagainya. Kalau kalian ingin bercengkrama atau berbincang, silahkan seperti itu. Itu yang harus ditanamkan juga, dan juga kekeluargaan itu harus dijaga. Itu sudah membangun atau membantu HMJ sendiri. Dan pengabdian kalau memang kalian sudah masuk ke HMJ, pure lah, tolong untuk sepenuhnya setidaknya kalau tidak mengabdi, kalian itu mempunyai rasa peduli kepada jurusan kita gitu. Seperti itu sih kalau menurut aku ya. Dalam banget ya maknanya. Sangat dalam. Oke, dari saya sendiri, menurut saya kalau ke HMJ, ikut HMJ itu wajib sih, karena di situ teman-teman mahasiswa baru itu bisa mengeksplor apa sih yang ada dalam diri saya, apa sih passion saya gitu. Jadi di situ teman-teman bisa menjadikan itu sebagai wadah bagaimana mengembangkan diri sampean, mengembangkan diri teman-teman, terus menyumbangkan ide teman-teman begitu. Karena mungkin karena persaingannya ketat, terus banyak yang ingin daftar ke HMJ, jadi ya begitulah, teman-teman harus ikut itu gitu. Selanjutnya ini dari Mas Said sendiri. Apa sih? Kalau partisipasinya untuk mengikuti HMJ itu mungkin dari diri kalian sendiri sih. Kalau emang pingin explore yang udah dikatakan Mas Bima tadi, jadi kalau dari diri kalian itu pingin explore di dunia perkuliahan, ya ikut organisasi gitu. Antara itu jurusan sendiri atau UKM yang ada di kampus. Terus kenapa sih harus HMJ? Ya kalau kalian ingin membantu jurusan, ya ikut HMJ gitu. Jadi biar kalian sendiri itu tahu seluk-beluknya jurusan itu apa gitu. Jadi yang dikembangkan lagi lah gitu. Kalau kalian ingin solidaritasnya ingin dikembangkan, terus dari kepribadiannya itu lebih ekspor lagi, ya ikuti organisasi HMJ itu sih. Nah, gini, kan misalnya ada maba nih, aku pengen bantu jurusan, tapi juga pengen UKM, apakah bisa? Kalau itu silakan, nggak apa-apa ya Mas. Ya, nggak apa-apa. Kalau itu sih nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kalau ikut UKM terus ikut organisasi itu malah ada plusnya tersendiri. Kalau kalian pintar bagi waktu, monggo aja gitu. Kalau memang resiko dari individu, aku cukup satu aja dah. Soalnya kalau dua nggak cukup, nggak bisa bikin manage waktunya gitu. Ya satu aja. Kalau dua ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya pintar-pintar kalian bagi waktu gitu sih. Oke. Boleh nambahin? Boleh nambahin? Kalau menurut aku sih, terserah kalian. Kalian mau passionnya di mana? Kalian mau ikut UKM, mungkin pramuka, larantuka dan sebagainya, atau IFO pun,
kalian sudah tercantumkan nama psikologi. Ingat catat-catat itu ya. Karena di dalam identitas kalian ketika kalian sekarang sudah menjadi mahasiswa IAIN dan jurusan psikologi, kalian di mana-mana sudah membawa nama jurusan psikologi itu sendiri. Jadi ketika kalian berproses, kalian semisal kalian ada yang masuk IFO kemudian itu juara dan sebagainya. Yang harum namanya bukan cuma diri kalian, tapi juga jurusan. Nah, kalian ikut ke yang lain, tapi jurusan juga mendapatkan sebuah nama baik seperti itu. Jadi tetap tanamkan hati kalian bahwasanya kalian sebagai mahasiswa jurusan psikologi Islam, ya sekarang saya mencintai psikologi Islam seperti itu. Sweet banget. Kayak gitu sih. Sekali. Nah, kan ini udah mengalami proses dalam organisasi KMJ. Nah, apa sih benefit yang kita dapat dari pengalaman di kerja tersebut? Apa yang didapat? Aku yang kene ya. Kan penasaran tuh teman-teman. Apa yang dijual itu apa? Nah, Kalau dari saya boleh ikut jawab gak nih? Kalau saya meskipun belum ikut HMJ itu sendiri, benefitnya udah terasa bagi mahasiswa PI sendiri. Setiap ada event kayak contohnya webinar atau selain webinar waktu offline pun ada kayak acara kemarin itu seminar forgiveness. Jadi sekaligus seminar, sekaligus kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi itu benefit banget kayak. Lanjut lo, mungkin kakaknya? Dari saya dulu. Iya. Oke. Kalau dari saya sih banyak banget ya benefitnya, karena menurut saya orang yang berorganisasi itu masih belajar. Jadi ketika dia sudah berpengalaman sebanyak mungkin di organisasi lain, tapi dia ketika di organisasi ini pun itu masih belajar. Karena di organisasi itu kita berproses untuk mengembangkan diri ya. Jadi kalau semisal kalian saya sudah masuk ke OSIS, kemudian saya merasa diri saya itu lebih unggul dari yang lain. Oh, belum tentu gitu. Karena setiap organisasi itu mempunyai budaya, kultur dan sebagainya itu sendiri-sendiri. Jadi benefit yang saya terima sendiri ini, dulu saya nggak bisa loh public speaking seperti ini, gitu. Saya nggak bisa ngomong ke berapa orang itu saya udah gagu gitu. Bahkan saya sempat demam panggung. Itu sempat aku demam panggung itu karena waktu kecil aku coba untuk ikut dai kecil gitu kan. Dacil lah kalau nggak salah. Dacil ya, dacil. Itu aku mau pipis di celana gitu. Saking aku nggak groginya gitu kan. Dan sekarang saya bisa santai gitu kan, ngobrol di depan banyak orang dan nggak seberapa canggung seperti itu. Itu termasuk kalian juga bisa lihat lah cara saya ngomong kayak gimana sekarang. Kalau dulu saya lomba sampai mau kencing di celana kan udah parah banget gitu. Itu sih manfaat yang aku terima gitu. Oke, Ya, kalau Kak dari Bima aku sendiri? sih pengalaman yang didapat, benefit yang didapat itu pasti yang pertama itu pengalaman berorganisasi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ray tadi, pengalaman di organisasi apapun itu pasti berbeda-beda karena setiap organisasi pasti punya perjuangannya sendiri-sendiri seperti itu kan. Nah, selain itu pastinya dapat sertifikat itu pasti yang dicari kan. Sebagai persyaratan mungkin. Iya betul. Sertifikat itu penting banget teman-teman. Penting banget. Selain itu teman-teman juga bakal dapat tempat wadah untuk belajar. Seperti Mas Ray tadi kan sebelumnya nggak berani berbicara di depan umum, tapi akhirnya sekarang sudah bisa lancar, oke saja gitu kan. Seperti itu. Oke, sudah. Kalau benefit yang dari saya sendiri ya itu sih lebih bisa membaur ke semua. Kan kita kan diorganisasikan dari kelas mana aja nih. Nah, itu bisa membaur ke kelas A, B, C, D gitu. Terus juga kita lebih mengenal dosen-dosen kita. Soalnya kan kita sebagai anak organisator itu kita mainnya itu bukan sesama mahasiswa, tapi sama dosen, rektorat, terus orang-orang pemateri, dan itu juga sih yang buat saya sendiri itu kayak ini plusnya banget gitu.
Terus juga yang tadi dibilang sama Mas Bima, sertifikat itu memang utama. Kalau sertifikat Iya. memang utama, Tapi, nah, kita harus ada kebersamaan untuk organisasi itu sendiri. Kita udah nyemplung di situ ya, udah sekalian gitu. Apapun yang nanti kita lalui ya, kita bersama gitu sama teman-teman kita dalam satu organisasi. Itu sih. selain dapat sertifikat ya teman-teman, pasti ada benefit yang lain. Contohnya kayak tadi perubahan karakter. Dari segi karakter Betul. akan lebih matang, lebih mudah lagi memahami orang lain, itu lebih membantu banget. Apalagi kita dari jurusan psikologi Islam itu sendiri. Teman-teman kan dari SMA ke kuliah, yang namanya dulu kita diajar, setelah kita mengajar, kita namanya apa? Transisi dari tadi mendengarkan guru, sekarang kita Berikan argumen harus berani kayak gitu. Atau gimana? Bingung. Gimana? Bingung ini, bingung. Penyampaian presentasi. Oh, presentasi. Gak usah jauh-jauh public speaking, ikut aja Betul. makalah, pas makalah Oke. yang secara umum dapat insya Allah kalau orang itu sudah hasil insya Allah semua dapat itu ya Pasti. pas kita belajar di Oke. Mungkin dari Mas Bima mengenai aja. pengabdian masyarakat sendiri itu kan kita mengangkat kegiatan itu berdasarkan value yang kita tanamkan dalam organisasi seperti itu. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada pengabdian. Selain pengabdian kepada jurusan sendiri, kita juga ada pengabdian ke masyarakat. Nah, kita wujudkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, dalam cara pengabdian masyarakat itu kita bisa menyalurkan apa-apa saja yang kita dapat di perkuliahan. Gitu. Mungkin kita bisa mengajar, kita bisa membantu berbagi ilmu mengenai psikologi atau apapun itu yang kita pelajari ke masyarakat yang kita tempati sebagai kegiatan pengabdian masyarakat itu. Seperti itu. Pengabdian masyarakat. Oh ya, kalau kemarin kan pengabdian masyarakat itu di pantai mana, Mas? Pantai Sidem ya. Pantai Sidem ya. Jadi kita itu pengabdian masyarakat tuh Betul. terjun langsung ke masyarakatnya, kita berbaur, kita ngadain kegiatan dan kita benar-benar struggle juga di situ. Nah terakhir nih kan tadi ini masalah bukan di luar Iya. kan tadi palingan dari PKP. Oh iya, PKAP, iya betul. Yang Iya. masih menjabat atau Betul. Di PKAP itu yang masih magang. siapa tahu teman-teman nanti pengalaman apa sih Mas? Nah, pengalaman sendiri yang saya dapat di PKAP itu sebenarnya banyak sih. Sebelum membicarakan pengalaman, sebelum kita menjadi ASLAB tepatnya namanya, asisten laboratorium. Nah, itu kita kan mempelajari mengenai alat tes psikologi seperti itu. Nah, alat tes psikologi itu kita pelajari. Nah, nanti ketika kita menjadi ASLAB itu kita bisa menerapkannya di situ. Gitu. Nah, kita bisa mendapatkan pengalaman yang nggak kita dapat di perkuliahan di kelas seperti itu. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen yang ada di laboratorium. Kita bisa mempelajari lebih banyak alat tes di luar yang diajarkan di dalam kelas. Kita bisa mengetahui bagaimana proses administrasi mulai dari awal hingga akhir ketika mengadakan tes psikologi seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti banyak banget ya. Berarti kayak bisa dibilang kayak jadi asisten psikolog, belajar jadi asisten psikolog lebih selama seperti jadi mahasiswa. Prakteknya dari teori kan kita Iya. prakteknya lebih mendalam itu bisa jadi Mungkin adik-adik mahasiswa baru jika nanti ingin menjadi ASLAB itu silahkan dipelajari benar-benar mengenai teori-teori psikologi dan juga alat tes psikologi yang akan diajarkan nanti. Jadi benefitnya itu ikut PKAP dari jurusan psikologi Islam itu banyak banget teman-teman. Nggak cuma waktu di perkuliahan, tapi juga nantinya Iya. setelah kita lulus. Benefitnya kayak gitu ya.
Mungkin itu saja. Nah, teman-teman nih, kalau pengen tahu tentang jurusan ada isinya. Ada Instagram. Untuk IG dari HMJ Psikologi itu psikologi_Islam IAIN Tulungagung. Gitu. Kalau IG kamu. IG. Kamu. Kalau IG. IG aku. IG-nya kan? IG jurusan. Oh iya. IG dari jurusan ya. IG HMJ. Teman-teman kalau pengen tahu cara psikologi itu ada di situ. Cek HMJ Islam. _Islam IAIN Tulungagung. Kalau untuk Instagram psikologinya psikologi.islam_IAIN Tulungagung kalau nggak salah itu. Nanti bisa dicek teman-teman ya. Terus kalau mau tanya lanjut lagi di dalam, boleh. Kalian ini pas ketemu, nanti pas ketemu, tanya langsung. Mungkin udah itu aja yang bisa kita kupas tuntas dari talk show kita siang hari ini bersama kakak-kakak yang hebat-hebat ini. Terima kasih. Mungkin Sama-sama. saja. Terima kasih banyak kakak atas Juga, waktunya. juga. Semoga sehat selalu Ya. di pandemi. Jangan lupa jaga kesehatannya. Siap. Terima kasih. Iya. Mohon maaf kalau kita sama-sama. berdua ada salah. Iya. Tutup ya. Kiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.